Pemirsa, insiden ambulans yang ikut diberhentikan saat ada iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo lewat viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat mobil ambulans mengalah dan berhenti saat rombongan mobil Presiden lewat. Video itu direkam sendiri oleh sang sopir ambulans yang saat itu sedang membawa pasien seorang nenek yang didampingi oleh dua orang lainnya dalam ambulans. Peristiwa itu terjadi di depan RSUD Dr. Murjani yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nasib na pasien temandak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Mbah Joko. Mbah Joko. Mbah Joko. Pasien ulun Mbah Joko. Masih panjang. Di belakang masih panjang rangkaiannya. Nasib tahan orang. Video tersebut pun viral dan menuai komentar warganet. Tak hanya itu, kejadian viral tersebut juga langsung ditanggapi oleh pihak istana dengan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut dan memastikan akan mengingatkan kepada protokol pengamanan presiden, di mana pada dasarnya pihak pengamanan presiden selalu memprioritaskan ambulans maupun pemadam kebakaran saat di jalan. Nah, ini kok saya nggak tahu ya, protokolnya saya belum pernah dengar. Kalau kayak gini kasusnya, mana yang didahulukan seharusnya? Apakah iring-iringan presiden atau ambulans? Kalau konteksnya iring-iringan pejabat, ya misalnya kita menyamaratakan lah, ya logika saya sih mungkin lebih urgensinya lebih tinggi yang ambulans ya. Ya karena kita sekarang sudah hidup di zamannya netizen yang cepat bereaksi di sosial media, menjadi sebuah hal yang tidak bisa disepelekan di kemudian hari. What if, ya misalnya what if, ya, gara-gara dia berhenti, seseorang yang ingin diselamatkan nyawanya tidak tertolong. Nah itu kan, untungnya kemarin tidak ada kasus seperti itu. Akan menjadi viral, lebih viral lagi kalau itu terjadi. Tapi saya lihat kemarin juga minta maaf ya kalau nggak salah ya. Ya berarti menyadari bahwa kalau ada permintaan maaf, berarti menyadari bahwa sebenarnya yang lebih prioritas adalah ambulans ya bagaimana. Jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sorotan ketika kembali di tanah air setiap tahunnya. Pasalnya, mereka dikenal dengan ciri khas tersendiri dengan penampilan yang nyentrik begitu turun dari pesawat. Melalui video yang beredar di media sosial, para jemaah haji asal Makassar tersebut tampak memiliki gaya berbeda-beda saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bak model ternama, para ibu hajah tersebut bergaya dengan fashion yang mentereng. Sebagian tampak terlihat mengenakan pakaian mencolok dengan kebaya bermanik-manik yang biasa dikenakan saat acara kondangan atau pernikahan. Tak hanya itu, beberapa jemaah juga terlihat bergaya bak sultan dengan aksesoris emas di berbagai sisi. Kalau menurut saya sih itu mereka pakai baju yang heboh, pamer emas, dan sangat terlihat bahagia sekali di wajah mereka. Itu mencerminkan kalau mereka itu menunjukkan mereka itu begitu luar biasa dan bahagia gitu. Karena kan berangkat haji itu bukan pakai uang yang sedikit ya, dan perjuangan mereka di sana juga luar biasa gitu. Jadi menurut saya sih wajar-wajar aja mereka mau menunjukkan ekspresi senangnya mereka datang dengan baju yang heboh, dengan emas yang banyak, dengan wajah yang ceria. Itu sih menurut saya sih nggak apa-apa ya. Jadi kalau buat aku itu sah-sah aja. Orang meluapkan kebahagiaannya setelah melakukan sesuatu itu sah-sah aja. Gitu. Jadi mungkin buat sebagian orang ada yang nggak suka, yang bilang apa sih lebay. Nggak, kalau aku bilang itu terserah. Selama itu bikin happy dan nggak ngerugiin orang lain, sah-sah aja Bu. Silakan.
Di lain tempat, video Mamah Dedeh menyentil seseorang gegara memamerkan gelar hajinya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang jemaah pengajian Mamah Dedeh bertanya dengan menyebutkan gelar hajinya. Namun tiba-tiba Mamah Dedeh meminta ibu-ibu tersebut agar tidak menyebutkan titel hajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Nama saya Haji Ayib, Ma. Dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil ibu haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil ibu haji? Nabi Muhammad, Rasul kita nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Cek wireless, ada lagi nggak wireless? Balik lagi, nggak usah pakai haji sombong. Nama saya Mama Ayib, Ma. Ya begitulah, lebih sederhana. Respon aku sih, menurut aku mau kita udah haji atau belum, gak terima dipanggil kalau nggak pakai gelar haji, menurut aku sih agak berlebihan ya, karena itu adalah salah satu rukun Islam yang memang harus dilakukan bila mampu. Dan menurut aku itu bukan sebuah gelar sebetulnya, cuma karena sudah bertahun-tahun bahkan beratus tahun itu menjadi sebuah budaya di negeri kita ini, bahwa orang yang pernah melaksanakan haji maka dia merasa dirinya harus dipanggil dengan gelar haji. Mama Dedeh menurut gue sih keren banget yang menegur orang yang pakai mau bilang-bilang gelar haji. Supaya apa? Supaya yang nggak ada gelar haji nggak minder. Itu aja sih menurut gue ya. Karena Mama Dedeh sesuai dengan ilmunya gitu menegur ya. Mama Dedeh I love you. Kita nggak perlu menjadikan haji itu menjadi gelar kebanggaan buat kita. Pertama, kita nggak tahu haji kita di pandangan Allah Ta'ala itu mabrur atau tidak. Jadi nggak perlu dijadikan bangga-banggaan lah, karena itu adalah ibadah ya, sifatnya vertikal begitu. Ya, menurut Mama Dedeh, titel haji untuk orang yang telah berhaji tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Video Mama Dedeh pun sontak jadi sorotan netizen. Terlebih, video tersebut juga seakan mengingatkan netizen kepada orang tua Atta Halilintar saat momen lamaran Thorik Halilintar. Ibunda Atta yakni Geni Faruk saat itu menyatakan bahwa putranya Thorik sudah haji sejak umur 2 bulan. Sementara ayah Atta Halilintar Anovial Asmit saat itu ingin putranya Atta dipanggil menggunakan gelar haji. Gak apa-apa lah, namanya ibu-ibu mungkin mau jelasin dulu ceritanya gimana gitu kan, seneng gitu. Karena dulu kan mama saya belum kayak sekarang haji bisa ada paket bagus ini itu, dulu kan perjuangannya luar biasa ya, dulu belum ada visa-visa kayak sekarang. Dan habis itu mungkin mama saya juga kan buat haji itu perjuangannya bukan hanya dari segi materi tapi dari segi tenaga. Zaman dulu kan haji nggak kayak sekarang ya, ya mungkin bangga lah bisa bawa salah satu anaknya gitu ya. Kisah cinta pedangdut Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana kembali menjadi sorotan publik. Kali ini netizen dihebohkan kabar terbaru dari calon suami Ayu tersebut. Pria yang karib disapa Dana tersebut diduga telah menghapus semua foto kebersamaannya dengan Ayu di akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, Dana juga memprivat akun Instagramnya. Adanya dugaan dihapusnya foto Ayu dari akun Instagram Dana juga memicu spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang bertanya-tanya apakah hubungan Ayu dan Dana sedang bermasalah. Bahkan ada yang curiga bahwa pernikahan mereka mungkin batal. Namun isu itu nampaknya ditampik oleh Ayu secara tidak langsung. Faktanya, Ayu hingga saat ini masih menyimpan foto-foto kebersamaannya dengan Dana di akun Instagram pribadinya. Para penggemar Ayu pun ramai-ramai mengomentari dan berdoa agar Ayu dan Dana baik-baik saja sampai hari pernikahan. Allah itu maha tahu, maha melihat, Allah itu maha adil. Yang baik akan diketemukan yang baik ya. Amin. Yang jelek akan kelihatan jelek, bener nggak teh? Makasih banyak. Doain yang terbaik. Makasih ya.